Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Monica Agustini dengan NIM 2112062054. Saya adalah salah satu mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, semester 4, kelas E12. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran, MPD. Nah, di sini saya akan mengembangkan salah satu model pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan kontekstual dengan tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Dengan kompetensi inti, KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah. Lalu ada kompetensi dasar, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi, kemudian menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, apa itu pendekatan kontekstual? Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Kemudian, komponen-komponen yang menyusun pendekatan kontekstual dan sekaligus menjadi cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna atau relation. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, standar pencapaian yang tinggi. Dan yang kedelapan, asesmen yang autentik. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sementara yang kedua, menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti udara, cahaya matahari, dan air merupakan lingkungan bagi manusia. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Fungsi lingkungan bagi manusia, yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat hidup dan mencari makan, lalu yang ketiga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia seperti bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, atas makhluk tak hidup, contohnya air, udara, dan sinar matahari. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, pantai, dan juga laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Dataran tinggi merupakan dataran yang terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam yang tersedia di dataran tinggi yaitu teh, apel, kol, dan kentang. Dataran tinggi sangat cocok untuk ditanami sayuran dan buah-buahan, juga dijadikan sebagai objek wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi diantaranya bertani, beternak, penginapan, dan pemandu wisata. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam yang tersedia di dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Dataran rendah cocok dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Yang ketiga ada sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan memanjang yang mengalir dari hulu ke hilir yang terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, dan pasar terapung. Kegiatan ekonomi di sekitar sungai seperti penangkapan ikan, perdagangan, dan jasa transportasi. Lalu yang keempat, laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan tanah. Sumber daya alam yang terdapat di laut seperti ikan, mutiara, kerang, dan juga rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah laut seperti penangkapan ikan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Lalu yang terakhir ada sumber daya alam pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya kepiting, pohon bakau, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pantai seperti penangkapan ikan, pertanian garam, perdagangan, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewaan alat-alat menyelam. Nah teman-teman, sekian video pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.